Untuk kali ini kita akan bahas tentang memahami dan menyajikan jenis peralatan konstruksi. Jadi jenis peralatan konstruksi ini masuk ke dalam mapel estimasi biaya KD 3.7. Jadi untuk peralatan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Nah, adapun disebut dengan alat berat atau peralatan itu adalah alat yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi. Jadi baik dalam gedung, jalan, bendungan, jembatan maupun menara, ini semua nih. Jadi alat-alat ini umumnya dikerjakan atau diperlukan dalam proyek yang memiliki durasi waktu, kemudian biaya dan mutu. Yang semuanya sangat tergantung dari tenaga kerja, alat dan bahan yang digunakan. Jadi alat berat umumnya digunakan berdasarkan analisa yang dilaksanakan oleh seorang teknik atau insinyur berdasarkan analisa pekerjaan yang membutuhkan biaya waktu yang lama dan kualitas yang kurang baik jika dikerjakan oleh tenaga kerja, sehingga alat berat diharapkan dapat memberikan efisiensi dari segi biaya, mutu, dan waktu. Nah, adapun alat-alat berat yang digunakan dalam pekerjaan jalan dan jembatan, yang pertama itu adalah kita ada reefer. Reefer merupakan traktor atau jenis traktor yang berfungsi utamanya sebagai alat baja atau pengkeruk. Reefer ini memiliki batang baja lancip pada bagian belakangnya disebut dengan blade-nya yang dipasang di bagian belakang untuk memecahkan atau membajak lapisan batu atau lapisan tanah keras yang ada di bagian bawahnya. Kemudian bulldozer memiliki fungsi hanya sebagai pembersih lapangan, biasanya dengan cara menggusur material lapangan yang siap digunakan untuk suatu proyek. Bulldozer memiliki blade pada bagian depan sebagai penggaruknya. Kemudian scraper ini sama fungsinya dengan bulldozer. Kemudian sama juga fungsinya dengan reefer tadi, cuman dia blade-nya berada di bagian tengah. Kemudian dia memiliki bucket di bagian depannya dan rodanya pun roda karet. Nah, ini fungsinya juga sebagai pengelupas tanah atau material, kemudian setelah dikupas dimasukkan ke dalam bucket atau wadah di dalam scraper tersebut secara tertutup, atau bisa dikatakan sebagai alat berat beroda bannya yang bisa memuat, mengangkut, dan membuang atau spreading secara individu dengan atau tanpa pendorong atau bulldozer. Jadi bulldozer itu sebenarnya pendorongnya. Motor grader ini biasanya sebagai perata. Jadi bentuk permukaan tanah. Biasanya dia digunakan untuk bentuk kron jalan atau kron jalannya. Jadi untuk kemiringan tertentu sesuai dengan ruas jalan. Nah, blade-nya ini bisa diatur dan sesuai dengan kemiringan yang kita inginkan. Kemudian loader ini sebagai untuk pengangkat. Jadi bagian depannya. Jadi sebenarnya dia bisa digunakan untuk mengeruk juga, kemudian mengangkat naik dengan ketinggian tertentu. Jadi loader ini material tanah atau material pasir dan lainnya diangkat ini. Kemudian eskavator atau backhoe-nya, jadi sama fungsinya sebagai pengeduk arah belakang. Alat ini secara umum biasanya paling dikenal dengan oleh masyarakat nih, karena setiap kegiatan pemindahan tanah mekanis menggunakan alat ini biasanya. Ini bentuk eskavatornya. Nah, ini jarang kita pakai dengan klamselnya. Jenisnya sama dengan eskavator, namun dia tanahnya menjepit tanah. Jadi setelah kayak kepiting dia. Kemudian power shovel-nya juga sama sebagai penggeruk arah depan. Alat ini beratnya sering kita jumpai di pekerjaan pemindahan tanah mekanis. Nah, ini mekanisnya. Ini dragline ini juga sama dalam pekerjaan penggerukan dasar atau bagian tepi sungai. Dragline merupakan jenis eskavator dengan sistem pengeduk tarik. Jadi terdapat tali bajak penarik bucketnya. Jadi bucketnya bisa tarik dari bajaknya. Nah, ini. Kemudian ini mobile crane itu sebenarnya adalah untuk mengangkat material, besi tulangan, batu, material-material lainnya. Mobile crane ini secara umum adalah berbeda dengan tower crane. Mobile crane bersifat moving atau dapat berpindah-pindah tempat, sedangkan tower crane bersifat tetap. Dump truck ini umum kita jumpai nih sebagai alat angkut material bangunan atau tanah atau besi tulangan, semen, batu bata, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Namanya dump truck.
Trailer ini biasanya digunakan sama fungsinya sebagai alat angkut, namun alat yang diangkut itu biasanya selain material ada alat angkut atau alat berat. Tridom roller ini adalah pengilas roda 3. Biasanya dipergunakan untuk benda-benda yang keras biasanya. Nah, karena rodanya terdiri dari roda besi. Nah, roda besinya dapat diisi dengan cairan atau minyak atau air. Atau kadang-kadang juga diisi pasir yang dipergunakan sebenarnya sebagai pemadat. Nah, digunakan pemadatan. Kemudian double drum roller ini sama sebenarnya, boleh diisi dengan zat cair bagian anunya. Biasanya kita sebut ini dengan tandem roller. Nah, penggunaannya pengilas ini umumnya di permukaan yang agak halus, misalnya pada pengilasan aspal beton. Nah, biasanya untuk aspal beton, pengilas aspal bagian depan yang panas untuk peratanya. Jadi biasanya untuk 1,5 passing dia, maju mundur maju lagi gitu, passing. Kemudian pneumatic rollernya, ada pneumatic yang dipompa, ban yang dipompa, pemutar ban yang dipompanya nih. Jadi roda ban karet yang dipompa atau pneumatic. Susunan roda ini muka belakangnya selang-seling, sehingga yang bagian depannya ada 4, bagian belakangnya ada 5. Jadi sehingga nanti dapat meratakan sekaligus pendinginan aspal atau tanah. Nah, ini biasanya namanya pneumatic, atau di lapangan kita sebut biasanya dengan TR. Tapi bukan tandem roller, tapi trail roller. Shift foot roller ini sebenarnya sebagai pemadat, namun kakinya adalah kaki ada giginya, sehingga pemadatannya lebih maksimal dengan bantuan vibratornya. Nah, kemudian ada vibro roller, ini juga sama. Jadi dengan penggetar sebenarnya sama fungsinya dengan shift foot roller. Dia dengan penggetar, namun kakinya beda. Kakinya halus nih, digetarkan. Cuman fungsinya mungkin untuk yang material yang padat. Nah, stone crusher ini adalah pemecah batu. Untuk memecah batu menjadi yang direncanakan sehingga batu itu menjadi bahan bangunan atau agregat. Nah, ini namanya stone crusher. Kemudian dragger ini kapal keruk, umumnya kolam, pelabuhan, alur pelayan, sungai dan lain sebagainya. Nah, ini bisa reklamasi rawa-rawa, ini dipakai gini bisa. Kemudian aspal matching plant, pabrik aspal yang saya menghasilkan aspal hot mix dengan mutu dan kualitas sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ini aspal matching plant. Jadi sebelum ini namanya JMF, nanti ini di trial pakai itu. Nah, untuk alat-alat berat pekerjaan gedung, pertama adalah alat pemancang tiang. Nah, ini biasanya namanya pile drive hammer dia. Difungsi untuk memacang tiang pancang misalnya ke dalam tanah dengan kedalaman tertentu. Nah, jenisnya juga macam-macam nanti. Kemudian ada tower crane. Tower crane ini bentuknya seperti menara dengan lengan menjangkau seluruh area lokasi mengantar bahan yang berfungsi untuk mengantar bahan konstruksi. Tower crane dapat memindahkan barang material secara vertikal maupun horizontal. Nah, ini bentuknya tower crane. Nah, truck mixer sering juga disebut dengan molen misalnya. Dan tabung bisa berputar mengangkut beton segar ke arah proyek. Nah, tabung putarannya itu ke arah kiri sama kanan. Kemudian ada concrete pump, jadi digunakan untuk menyalurkan beton ke tempat yang lebih tinggi atau jauh menggunakan pipa besi. Alat ini digunakan untuk pembangunan biasanya gedung bertingkat. From shovelnya sama, tapi ada lengan di bagian depannya, lengannya ada atas sedikit nih. Sama dengan shovel yang tadi sebagai paket pengangkat material. Shovel bagian depannya. Nah, batching plant ini tadi disebut dengan batching plant, itu adalah pabrik beton sebenarnya untuk beton ready mix, pembuatan beton ready mix. Jadi material beton sering disebut dengan pabrik beton. Nah, ini kalau disebut dengan batching plant. Kemudian drilling mesin ya sebenarnya untuk membuat galian bore file sebenarnya. Jadi galian bore file. Nih. Kemudian bar bender. Maaf nih, bar bender sebenarnya alat digunakan untuk bengkok baja tulang. Nah, dengan diameter tertentu nih, diameter besar nih butuh disebut dengan bar bender ini sebenarnya. Nah,
Sekian untuk alat-alat beratnya. Sebenarnya alat-alat berat ini banyak sekali, namun yang saya sampaikan di sini hanya cukup segini saja dulu. Nanti kita bisa sesuaikan dengan analisa suatu pekerjaan.